Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lutfia, NIM 1520115131010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik tentang digital forensik. Langsung saja, adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada digital forensik, yang kedua ada digital evidence, yang ketiga ada tahapan digital forensik, yang keempat ada scope investigasi, dan yang kelima ada crime reconstruction. Apa itu digital forensik? Jadi menurut Profesor Dr. S.J. Gupta, digital forensik atau forensik digital didefinisikan sebagai penggunaan metode ilmiah yang berasal dan terbukti terhadap pelestarian, koleksi, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi, dan juga presentasi bukti digital yang mana berasal dari sumber-sumber digital untuk memfasilitasi atau melanjutkan rekonstruksi peristiwa ditemukan pidana atau membantu untuk mengantisipasi tindakan yang tidak sah terbukti mengganggu operasi yang direncanakan. Cabang dari digital forensik sendiri, yang pertama ada komputer forensik. Apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah penerapan teknik investigasi dan analisis untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti dari perangkat komputasi tertentu dengan cara yang sesuai untuk disajikan di pengadilan. Tujuan dari forensik komputer adalah untuk melakukan penyelidikan terstruktur dan memelihara rantai bukti yang terdokumentasi untuk mengetahui dengan tepat apa yang terjadi pada perangkat komputasi dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Dan yang kedua ada mobile device forensik. Apa itu mobile device forensik? Mobile device forensik adalah cabang subforensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari perangkat mobile. Ini berbeda dari komputer forensik. Dalam perangkat mobile akan memiliki sistem komunikasi inbuilt atau misalnya GSM, dan biasanya mekanisme penyimpanan proprietary. Investigasi biasanya fokus pada data sederhana seperti data panggilan dan komunikasi melalui SMS atau email. Perangkat mobile juga berguna untuk memberikan informasi lokasi baik dari GPS inbuilt atau lokasi pelacakan atau melalui situs Sherlock yang melacak perangkat dalam jangkauan mereka. Cabang yang ketiga yaitu ada network forensik. Network forensik adalah suatu metode menangkap, menyimpan, dan menganalisa data penggunaan jaringan untuk menemukan sumber dari pelanggaran keamanan sistem atau masalah keamanan informasi. Fokus utama dari network forensik adalah mengidentifikasi semua kemungkinan yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan sistem dan membuat mekanisme pendeteksian dan pencegahan yang dapat meminimalisir kerugian yang lebih banyak. Dan yang terakhir ada database forensik. Database forensik adalah subbidang ilmu forensik digital yang berkaitan dengan pemeriksaan forensik basis data dan metadatanya. Ini adalah penggunaan data elektronik yang disimpan dalam database untuk merekonstruksi petunjuk, mendeteksi kejahatan, dan juga menyelesaikan pemecahan kasus. Selanjutnya yaitu digital evidence atau bukti digital. Digital evidence adalah bukti digital atau digital evidence atau bukti digital didefinisikan sebagai data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer yang digunakan untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut. Data yang dimaksud adalah kombinasi dasar dari angka-angka
yang merepresentasikan dari berbagai jenis informasi, seperti teks, gambar, audio, dan juga video. Terdapat beberapa klasifikasi dari barang bukti digital forensik. Yang pertama ada barang bukti elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, sehingga hal ini membutuhkan pemahaman yang kuat terkait barang bukti bagi investigator dan analis forensik. Contoh dari barang bukti elektronik itu ada router, contohnya ada router, komputer, switch, dan juga laptop. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Yang kedua yaitu barang bukti digital. Barang bukti yang bersifat digital yang mana hasil ekstrak dari barang bukti elektronik. Contoh barang bukti digital sendiri, yang pertama ada user ID dan password, email, steganography file, logical file, encrypt file, file select, delete file, dan juga yang terakhir ada lost file. Selanjutnya yaitu tahapan digital forensik. Di sini sebenarnya ada beberapa macam tahapan digital forensik, namun saya hanya mencontohkan memberikan 4 tahapan saja, menjelaskan 4 tahapan. Di antaranya ada collection, examination, analisis, lalu ada reporting. Penjelasan yang pertama ada collection. Pada tahapan collection adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data-data dari bukti digital yang diperoleh, yang mana digunakan untuk membantu proses penyidikan dalam pencarian barang bukti. Lalu langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah examination. Examination adalah tahap pemeriksaan data yang dikumpulkan secara forensik dengan skenario otomatis atau manual, serta memastikan bahwa data tersebut memang unik dan asli sesuai dengan yang terdapat pada tempat kejadian perkara. Tahapan yang ketiga adalah analisis. Analisis adalah tahapan analisis secara mendetail dan komprehensif dengan metode secara teknik dan hukum untuk membuktikan data-data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah tahapan reporting. Tahapan reporting ini tahap melaporkan hasil analisis, penentuan tindakan pendukung yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, metode, atau aspek lainnya pada proses tindakan digital forensik. Selanjutnya yaitu skop investigasi. Skop investigasi pada digital forensik. Yang pertama ada pornografi, ada cyber stalking, software piracy, penjualan produk ilegal secara online, email phishing, spoofing, dan bombing. Lalu ada online banking fraud, ada unauthorized access dan hacking, dan yang terakhir ada DOS dan DDoS. Selanjutnya ada crime reconstruction. Crime reconstruction merupakan tahapan yang penting pada tingkat penyidikan karena untuk menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan juga saksi. Salah satu metode yang dipakai untuk crime reconstruction adalah Zahman Framework. Zahman Framework secara prinsip Zahman membagi sistem operasi menjadi 3 komponen besar, yaitu data, proses, dan juga teknologi. Yang mana dari 3 komponen besar ini pada perkembangannya menjadi 6 buah entiti utama. Zahman Framework mengandung 6 baris dan 6 kolom, yang mana menghasilkan 36 sel atau aspek, seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Mungkin bisa dicari lewat Google sendiri, bisa diketik Zahman Framework, nanti akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya, kolom-kolom pada Zahman Framework itu mencakup
Yang pertama ada who, when, why, what, how, dan where. Apa sih maksud dari who, when, why, what, how, dan where? Yang pertama, who merepresentasikan hubungan orang dalam perusahaan. Desain dari organisasi, perusahaan harus berhubungan dengan alokasi kerja dan otoritas struktur dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu when merepresentasikan waktu atau hubungan event yang membuat kriteria kinerja dan level-level kuantitatif untuk sumber-sumber perusahaan. Hal ini berguna untuk mendesain jadwal, arsitektur pemrosesan, arsitektur kontrol, dan juga perangkat-perangkat timing. Yang ketiga ada why. Why mendeskripsikan motivasi-motivasi perusahaan. Hal ini memperlihatkan sasaran-sasaran dan tujuan, rencana bisnis, arsitektur, dan desain pengetahuan. Yang keempat ada what. What mendeskripsikan entitas-entitas yang terlibat di tiap perspektif perusahaan. Sebagai contoh, termasuk objek-objek bisnis, data sistem, tabel-tabel relasional, dan juga definisi-definisi. Yang kelima ada how. How memperlihatkan fungsi-fungsi dalam setiap perspektif. Sebagai contoh, mencakup proses-proses bisnis, fungsi aplikasi software, fungsi hardware komputer, dan juga bahasa kontrol loop. Dan yang terakhir ada where. Where memperlihatkan lokasi-lokasi dan interkoneksi dalam perusahaan. Hal ini termasuk lokasi geografi utama, bagian terpisah dalam jaringan logistik, alokasi dari node sistem, atau bahkan pengalamatan memori dalam sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai topik digital forensik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.